kembali bersama kami di Top Economy, Special Islamic Economic. Kita lanjutkan perbincangan Bu Vivi. Kalau melihat dari 7 sektor real yang menjadi tulang punggung ekonomi syariah Indonesia begitu ya. Bagaimana kemudian mengembangkannya Bu? Yaitu dari 7 sektor utama menurut report dari SDIE begitu ya. Makanan halal, kemudian pariwisata ramah muslim sampai dengan kosmetik halal. Jadi sebetulnya ada 6 ya yang kita lihat itu tidak semuanya naik. Kalau kita dibilang posisi 3 itu sebenarnya 3 tahun berturut-turut posisinya sama. Artinya apa? Negara lain atau orang lain tuh do better. Jadi tentunya room for improvement buat kita masih cukup besar juga. Jadi evaluasi juga buat kita gitu ya. Betul. Ya, jadi yang naik itu sebetulnya hanya fashion, kemudian yang pharmaceutical dan kosmetik tadi, kemudian juga Muslim friendly travel dan finance. Yang halal food dan juga media co-creation itu menurun. Nah kendalanya apa Bu? Nah jadi sebetulnya ya karena kita Indonesia ya banyak sekali ragamnya. Kita bicara makanan tuh nggak cuma satu aja. Rendang masing-masing tuh banyak sekali. Nggak cuma banyak sushi versi. aja, banyak versi ya. Iya. Jadi tentunya sertifikasi produk itu jadi tantangan. Sudah 11,8 juta produk tetapi tentunya masih banyak lagi. Lembaga pemeriksa halal itu saat ini sekitar 117. Nah tentunya ini juga perlu didorong. Kemudian juga Juleha, juru sembelih halal ya. Rumah potong hewan. Ini juga perlu terus didorong untuk menjadi tersertifikasi halal. Sehingga tentunya multiplier efeknya pada saat RPH satu kota sudah tersertifikasi semua daging-daging ataupun unggas yang bersumber dari situ sudah bisa mendorong restoran, rumah makan semuanya halal. Nah ini karena masih belum tersertifikasi semuanya, satu-satu ngerjainnya. Nah ini jadi ngejarnya masih agak susah. Kemudian juga tadi nih karena ada MBG ya, baru sekitar 3.280 dapur yang tersertifikasi. Nah tentunya PR Pak Tigor, diingatkan Bu Vivi. Tentunya kita perlu dorong kerjasama juga dengan pemerintah daerah, memberikan edukasi dan melatih manusianya juga ya SDM-nya. Kemudian juga kita kembangkan kawasan-kawasan industri halal, itu baru beberapa seperti misalnya di Jababeka, kemudian di Bintan, Sidoarjo, tentunya di pulau-pulau besar lainnya juga pasti perlu terus didorong. Kemudian juga inovasi digital dalam berbagai pelayanan jaminan produk halal, ini juga masih PR-PR yang sudah dikerjakan, namun tentunya tadi orang-orang lain, negara-negara lain kita perlu kejar supaya kita bisa capai sebagai posisi teratas. Nah untuk mengejar ini kan juga dibutuhkan pembiayaan ya begitu ya. Di sektor realnya nih Pak Bob. Jadi sektor real ekonomi syariah BSI itu kan tengah mendorong Indonesia sebagai pusat ekosistem halal dunia dengan membiayai industri halal kemudian termasuk industri makanan, fashion dan juga farmasi. Seperti apa kemudian update Pak pembiayaan BSI yang bisa meningkatkan ranking global SGIE yang saat ini menjadi target kita? Baik, mungkin posisi saat sekarang itu BSI itu porsi pembiayaan kepada industri halal itu udah sekitar 34 triliun. 34 triliun. 34 triliun, jadi udah lebih dari 10% dari portfolio pembiayaan kita. Dan memang di industri halal ini mulai dari makanan, fashion, dan juga farmasi itu adalah part of kemudian yang kami fokusin. Tapi on top of itu, kita itu juga punya satu grup khusus yang itu kemudian berfokus kepada Islamic Solution Ecosystem. Which is itu adalah tidak hanya berfokus kepada industri halal, tetapi Islamic ekosistemnya itu adalah kemudian kita kaitkan, di mana di dalamnya juga termasuk terkoneksi. Di dalamnya juga ada misalnya nanti kalau dikaitkan halal tourism. Ada 7 sektor real ekonomi syariah yang memang kemudian kita dorong. Di antaranya ada agribisnis dan pertanian, kemudian tadi industri halal itu sendiri. Kemudian UMKM tentu karena kita memiliki UMKM center itu ada 4, Aceh, Makassar, Jogja, dan Surabaya. Dan di situ juga kita membina para UMKM itu mulai dari yang tadinya non bankable, kita upgrade untuk menjadi bankable. Dan di situ kita tidak hanya kemudian memberikan pembiayaan modal, tapi juga
pendampingan untuk beberapa skill. Juga kemudian keuangan syariah, Islamic financial ecosystem yang mulai coba kita bangun, ada fintech, ada berbagai macam selain properti dan energi itu. Nah, ada satu hal yang kemudian mungkin agak cukup tadi di UMKM Center kami juga termasuk ada pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal, Bu Vivi. Itu hal juga yang kemudian coba align dengan program-program pemerintah. Tapi ada satu hal yang kemudian sejak 2025 lalu di Februari kami ditunjuk dan diberikan tugas oleh Presiden memiliki license sebagai Bullion Bank. Nah, Bullion Bank ini adalah bank yang kemudian untuk memberdayakan bagaimana emas ini masuk ke dalam sistem ekonomi. Saat ini ada sekitar 1.800 ton emas yang kemudian ada di balik bantal masyarakat, dan kemudian di kandungan di bumi kita itu sendiri ada sekitar 2.200 ton. Dan ini belum masuk secara optimal ke dalam sistem ekonomi, dan itu merupakan bagian dari juga sektor yang kita lihat dan kita yakini bisa mengkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di konteks tersebut bersama mungkin yang dapat Bullion Bank license itu adalah BSI dan Pegadaian. Kita berdua berkolaborasi untuk kemudian memberdayakan emas ini juga masuk ke dalam sistem perekonomian nasional. Tapi kira-kira peran bagaimana BSI juga bisa mengkontribut terhadap perekonomian nasional dan khususnya banyak masyarakat yang harus antri untuk membeli emas, Pak. Ya. 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 Jadi kalau di BSI pakai ngantri nggak, Pak? Mungkin ini agak sedikit berbedanya. Kalau di BSI kita juga menggunakan inovasi digital, di mana kemudian tanpa fisik selalu ada, karena di konteks syari kita punya Dewan Pengawas Syariah itu bahwa kalau kemudian kita ngejual emas itu harus ada barangnya. Jadi di konteks itu tentu barangnya ada, tetapi kemudian saat transaksi dan waktu membelinya cukup dengan super app-nya. Jadi lewat handphone bisa membeli emas tersebut dan cukup bisa membeli 0,1 gram. Jadi 0,1 gram itu ekuivalen dengan 200-300 ribu, masyarakat bisa membeli emas. Dan bisa ini menyisihkan uang untuk beli emas. Beli emas. Ini part of dari bagaimana BSI untuk kemudian berperan mendemokratisasikan emas itu sehingga bisa ke masyarakat yang kemudian hilirisasi itu bisa memiliki emas. Itu one of bagaimana golongan manapun bisa menjangkau, betul, gitu ya Pak ya. Betul. Baik, baik. Terima kasih itu. Pak Bob. Nah, saya kemudian nanti ke Pak Tigor begitu ya. Tapi usai jeda Pak Tigor. Tadi kan sudah disinggung oleh Bu Vivi juga begitu ya, bahwa sertifikasi halalnya dari MBG itu juga masih PR tuh Pak. Nah, gimana kemudian dari bagian ini mewajibkan sertifikasi halal dan monitoringnya seperti apa? Dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Top Economy Special Islamic Economic. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.